Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang untuk Bilongers semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala urusannya. Dan kali ini Ang Bilong Journey akan menuju salah satu kampus kesehatan dan para calon apoteker ya, yang ada di Kabupaten Kuningan untuk bincang ringan tentang kematian setelah kehidupan ya. Tapi sebelumnya kita belok dulu ke salah satu pusat perbelanjaan sekaligus makan siang ya, yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan sambil menunggu menu makanan yang sudah dipesan, Ang Bilong Journey sambil culang-cileng menikmati suasana tempat makan yang ada di salah satu pusat perbelanjaan. Oke, dan tibalah saatnya Ang Bilong Journey sekarang sudah berada di kampus kesehatan. Sok geser-geser aja ke sini, terus. Karena kita akan mulai praktek jenazah. Sebelah sini ya. Selanjutnya, jadi ketika kita sudah memandikan, sudah mengkafani juga sudah, menyolatkan juga udah oke, tidak ada masalah. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan syarat rukun daripada saudara semuslim Islam itu adalah menghantarkan ke peraduan terakhir. Tapi di antara jeda waktu menghantarkannya itu ada satu yang harus disampaikan kepada para tajliyah, para pelayan, untuk meringankan jenazah agar ketika kembali kepada sang pelik itu ringan. Pak, apa saja? Nah, ini biasanya yang disampaikan itu sebetulnya lebih bagus oleh keluarga, tapi kadang-kadang keluarga juga agak sedikit bersedih ya, boro-boro ngomong, jadi bisa nanaw lah. Nah, ini biasanya diwakili oleh Pak Ustadz, Pak Kiai untuk menyampaikan beberapa maklumat lah. Ya, kurang lebihnya kalau saya sederhanakan, yang pertama adalah saya meminta maaf atas almarhum apabila ada makanan yang dimakan kumaha ikhlaskeun ikhlas kabeh. Tapi walaupun hati kecil mah ikhlas yang mungkinnya, tapi secara lahiriah ikhlas gitu kan. Nah, terus juga adapun barangkali ada tutur kata yang kasar dan lain sebagainya kumaha dimaafkan gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini yang tidak kalah penting, makanya kenapa salah satu daripada amal ibadah yang tidak pernah terputus itu adalah al-waladun sholihah. Jadi anak yang soleh. Apa itu? Apabila ada hutang piutang, maka silakan berhubungan dengan ahli waris. Dan kita sebagai ahli waris jangan sampai apa? Pak Mung, Kadek, kalian harus menjadi anak-anak yang terhebat di mata orang tua. Jadi ketika orang tua meninggal, orang tua itu bangga ketika anak-anaknya mampu mengcover segala kekurangan orang tua. Mereka itu kalau boleh bisa bertanya ataupun say hello gitu, mereka itu akan nuhunnya mama terus tunaikan segala hutang-hutang di dunia. Maka ketika kembali kepada Allah itu udah enak gitu ya. Nah, maka jadilah anak yang soleh dan solehah. Kita harus menunaikan. Idealnya ketika orang tua udah meninggal, biasanya anak-anak sudah pada nikah. Betul nggak? Betul ya, karena orang tua kita sudah tua, kita pun sudah besar dan juga sudah boleh jadi sudah rumah tangga. Nah, biasanya makanya ketika kalian mencari calon suami ataupun calon istri itu harus betul-betul yang soleh dan solehah. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita nih anak laki-laki udah soleh banget, tapi istri kita yang kadang-kadang cina ulah gede teuing cina, bahkan anaknya lain si abai. Nah, jangan begitu ya Kadek, karena ini adalah solehnya kita tidak ada kaitan dengan istri. Apalagi kalau kita melarikan kepada bab tentang menakahat, tentang perkawinan, itu laki-laki itu lebih berhak untuk mengurusi ibunya. Jadi Kadek nih, untuk perempuan, kalau kalian nanti ada milih menangkan suami yang soleh, itu pasti akan bergaya seperti itu. Maksudnya apa? Walaupun dia sudah nikah, tetap tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab anaknya. Walaupun dia sudah
berumah tangga. Jadi ulah dilarang-larang. Ya, namun neng wayana si A ngurusin mana? Ya kalian harus menjadi anak yang soleh. Kamu nanti bla 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 dan sebagainya. Kan? Nah itu harus digunakan. Kalau tidak, kasihan ke almarhumah. Ya. Nah, jadi sebelum disampai ke sana maka 3 hal itu harus ditunaikan. 1, perilaku, 2, makanan, 3, masalah hutang piutang. Dan itu biasanya berkaitan dengan ahli waris. Siapa ahli waris itu? Ahli waris adalah anak-anaknya. Saya dipahami ya. Oke. Nah selanjutnya setelah itu udah beres dan terakhir adalah kita memasukkan ke keranda dan menutupi oleh kain hijau, berapa tanda ilaha illallah, terus juga memakai bunga dan sebagainya. Nah baru kita menghantarkan ke tempat peradaban terakhir dengan disunahkan mengucapkan tahlil dan takbir. Jadi ulah ketika menggotong ini biasanya kan anak-anak muda ya ngobrol kayak di beres video kan capek nih cuma baso lah nggak begitu ya, tapi lebih kepada kita mengeling-eling bahwasanya kita pun nanti suatu saat akan ditandu oleh orang lain ya. Makanya kalian ketika berhidup bermasyarakat, maka yang paling kalian harus perhatikan kalau kita mendapatkan rezeki lebih adalah tetangga kita, karena bahagianya kita, penderitaannya kita adalah tetangga. Makanya dengan tetangga harus hidup akur ya, karena senangnya terutama susah pasti sama dulu kepada orang tua itu tetangga dulu yang mencoba mengcover kekurangan kita bagi tetangga yang baik. Makanya dalam Islam pun diatur dalam bertetangga dalam yang baik dalam Islam seperti apa, bisa dipahami ya. Nah ketika membawa jenazah sampai ke keadaan terakhir, nah baru ketika di jenazah ini contoh saja bapak sudah ada di bawah ya, sudah ada di bawah, jadi kalian itu ada di atas. Ya. Nah posisi jenazah itu harus menghadap kiblat dan sebetulnya lubang jenazah itu di sini itu dikerwat Pak sebesar apa? Secukupnya badan jenazah, karena nanti posisi ketika jenazah ini akan seperti ini. Nah, ya, jenazah itu ini dipotongnya di muka dan diciumkan ke tanah bagian barat, ya, diciumkan. Nah, nanti setelah begini kita membuat tanah kurang lebih ya seperti bola. Itu bolanya untuk menahan jenazah agar tidak kembali lagi ke mengarah ke atas, gitu ya. Nah, sudah dipastikan oke, baru kita tutup dengan apa ini? Kayu ataupun papan ataupun bambu. Pak, berapa banyak? Disesuaikan dengan jumlah tinggi daripada jenazah. Ya, nah itu jadi sedikit coba naik lagi ke atas. Nah, jadi ketika memasukkan jenazah ke liang lahat itu yang pertama harus mengikrarkan dulu yang mengikrarkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu azan, setelah azan baru iqomah. Nah itu bagusnya oleh siapa? Oleh keluarga. Cuman kadang-kadang kalau sama keluarga sekuat-kuatnya laki-laki kadang-kadang baru saja Allahu Akbar geus teu kuat. Jadi akhirnya diteruskan oleh orang lain. Tapi apapun itu adalah aturan yang harus kita tunaikan. Jadi Bismillahi wa ala millatin Rasulillah ini untuk mengikrarkan bahwasanya ini adalah betul daripada umatnya Nabi Allah Muhammad, begitu ya. Nah ini harus kalian pahami. Nah setelah semuanya oke, ada ini cangkul. Selanjutnya adalah baru dikurupkan. Nah dikurupkan ini tanah itu nanti agar dipasang. Ya. Jadi bukan berarti tidak sopan, tapi biarkan jenazah ini membusuk secara alamiah, tidak membusuk atas dasar bantuan dari rakyat. Makanya si tanah itu jangan sampai ada lubang sedikit yang memudahkan rakyat masuk, maka perlu padat pasok karena sudah ditendang-tendang. Jadi sok pakai plastik di sini kan kalau udah papan sok diplastikin. Ya, kalau masalah diplastikin lagi ya itu salah satunya. Artinya biar tidak terlalu ada rakyat menghambat rakyat lah intinya, gitu ya. Jadi biarkan jenazah itu lapuk secara alamiah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah itu perbedaan itu setiap daerah pasti ada saja. Tapi apapun itu selama tidak berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjadi persoalan.
Bisa dipahami ya. Nah ini semua dalam rangka kita memahami adalah ulu nafsin dha'iqatul maut. Terus pokoknya pada saku magaganya kita akan meninggal. Meong dia akan meninggal, burung akan meninggal, pohon pun akan mati dan lain sebagainya. Terutama kita sebagai manusia yang ketika kita kembali kepada Sang Khalik maka sudah mulai diminta pertanggungjawabannya. Makanya kenapa sok mumpung masih hidup, Bapak didoakan kalian menjadi anak-anak yang sukses. Tapi sukses juga ulah pelit. Karena sebetulnya kalau kita ngasih bersedekah itu idealnya apa? Mendekatkan diri kita kepada surganya Allah. Makanya satu dari sekian banyak amal ibadah yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal adalah kita mewakafkan sebagian tanah untuk kepentingan umum, untuk membuat masjid. Guys, pokoknya mah kalau kalian bisa begitu di alam kubur itu seperti di pantai, santai saja begini. Kenapa? Amal ibadah mau terus. Ya, karena yang namanya amal ibadah pun seperti uang deposit. Jadi kalau orang menanam saham di mana-mana, perusahaannya banyak, kita tinggal duduk saja di rumah, duit pada datang. Nah begitu pula ketika kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, bisa dipahami ya. Nah, setelah beres, nah ini biasanya seorang kiai ataupun ulama membacakan ataupun mendoakan kembali almarhum agar dimudahkan segalanya, diterangi kuburnya, terus juga diringankan siksa kuburnya dan lain sebagainya. Nah setelah itu beres, baru biasanya para tetangga sanak saudara itu pulang. Nah ini biasanya keluarga itu masih ada di lingkungan pemakaman ayah kita misalkan. Nah ketika itu kita membaca Yasin dan lain sebagainya. Setelah beres baru kita pulang. Nah orang terakhir meninggalkan kuburan 7 langkah, di situ baru terputus semuanya. Nanti akan ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk memasuki ke setiap kuburan-kuburan baru. Sudah masuk. Untuk apa? Lain untuk ajak ngobrol. Tapi lebih kepada di sana mulai diminta pertanggungjawabkan. Ya, nah tapi tentunya ketika buat orang-orang soleh tidak pusing karena saya sudah siap. Ya, nah oleh karena itu ketika ini semua terjadi, Pak, kumaha lamun dihafalkan tidak bisa karena yang dapat melancarkan kita tanya jawab ataupun ke surganya Allah itu bagaikan dikiaskan seperti ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim itu bagaikan rambut di belah 7 itu saking sulitnya. Tapi bagi mereka yang banyak dosa tapi yang amal ibadahnya bagus ya secepat kilat melewatinya. Nah, makanya kurang lebihnya beginilah. Banyak kitab-kitab yang menyampaikan bahwasanya orang yang meninggal ketika didatangi oleh malaikat itu disesuaikan dengan siapa yang meninggal. Kalau laki-laki maka yang datangnya sosok perempuan yang sangat cantik kalau amal ibadahnya bagus. Begitu pula sebaliknya dan menebarkan aroma surgawi. Dan bertanya pun akan baik. Tuh sesolodon ke ngamu urangna amal ibadah di yang bagi muka perut mengeluarkan bau-nana, hanyir dan lain sebagainya. Tapi amal ibadah baik menebarkan aroma kasturi. Ya. Nah, nanti mungkin pertanyaannya kurang lebihnya gitu ya. Mungkin assalamualaikum ya akhi, gitu kan? Nah nanti dia akan menjawab waalaikumsalam ya malaikatillah. Kita ditanya nih man rabbuka ya akhi, Allah rabbi, oh benar ya, checklist. Tapi lamun man rabbuka ya akhi, culang beledak sekali. Ya, nah, itu dipukul oleh gada yang terbuat dari tulang belulang dari kerak neraka jahanam yang terdalam. Bahkan konon ceritanya sekali dipukul itu keringnya 1000 tahun namanya. Oh bayangkan, jadi langsung garing gitu. Sampai mata teh melotot, semua mencret menuju kurang punya. Jadi pertanyaan itu yang akan dipertanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa imammu, dan kemana kiblatmu. Ya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kiblatuka, wa man imamuka. Itu pertanyaan yang standar yang akan nanti disampaikan. Kalau itu sudah oke, jalan semua, insya Allah pertanyaan yang lain pun nggak akan menjadi persoalan. Nah kunci pertama kita bisa melancarkan dari apa? Dari sholat. Makanya nenggelis akan gaya sebarung-barungnya kita
Kadek ulah sampai tinggalkan sholat. Ya, walaupun orang rock and roll gitunya, wayana sholat. Jadi tidak ada alasan yang namanya sholat wajib itu, Pak, mungkin kan bisa di jamak takhir. Iya betul, tapi hari ini itu sudah tidak relevan. Kenapa? Di sholat masjid kok di mana-mana? Ya, kenapa ada jamak takhir itu? Karena pertimbangannya ketika zaman Rasulullah itu tempat ibadah itu masih sedikit dan terlampau jauh. Itu dalam orang sholat zuhur di sini, asar di sana takut nggak terkejar, karena takut datangnya maghrib, makanya ditarik asar ke zuhur. Begitu pula sebaliknya. Tapi hari ini sudah tidak relevan, karena dimanapun orang, jangankan beda kampung ya, beda RT pun kita bisa melihat musola, ada masjid, ada surau, ada masjid, jami dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Namun sholat kita sudah baik, insya Allah, maka perjalanan kita di akhirat nanti itu akan baik-baik saja, dan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai semasa ketika kita masih berada di dunia. Dan bab ini masih panjang nih, Pak, apakah nanti bisa ketemu dengan istri saya, suami saya, anak-anak saya? Itu pasti akan dipertemukan oleh Allah. Hal yang semacam ini sederhana. Lalu Allah saja janji, ketika seluruh umatnya Nabi Allah Muhammad masuk kepada surga Allah, maka Allah akan membuktikan siapa diriku. Ya, nah dari situ kan apakah akan ada kehidupan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang penting kita istiqomah untuk beribadah dengan baik. Ada pertanyaan? Ibu aja, Ibu Bidan barangkali? Yang rambutnya Bapak? Ya. Yang rambut, yang kalau cewek rambutnya di gimana? Oh iya, nah untuk yang perempuan, sorry ada agak lewat ya. Nah ini basic yang lainnya sih sama. Nah cuman yang perempuan itu dipakaikan seperti kerudung. Nah jadi lamun bahasa itu. Jadi ketika orang meninggal tuh, iya nanti dirapikan lah, digulung. Ya setelah digulung, nanti dimasukkan ke kain kafan yang sudah dibikin kayak kerudung, nanti diikatkan sini dan di set di asapun di dia. Ya, jadi dimasukkan di sini, jadi rapi lah, betul-betul rapi. Jadi bahkan kecenderungan gelis. Rata-rata kalau almarhum itu amal ibadahnya baik, bagus, itu beda loh, mukanya itu namanya enak dilihat, itu nyaman, teduh begitu. Nah itu bisa didapatkan nih orang, insya Allah diterima oleh badan Allah. Tapi melotot kan kadang-kadang ada yang melotot dikir, balik di melototnya. Ada nggak yang gitu? Ada. Karena mungkin itu ya terlepas dulu bentuk ada di kehidupan nyata gitu ya. Nah seperti itu nih ya. Jadi untuk rambut itu dirapikan seperti layaknya kita pakai kerudung. Setelah itu baru kerudukan ini dimasukkan, kan tutup rambutnya ditarik ke sini. Si kainnya itu set baru ditutup kapas jenazah. Pahim? Pahimnya Palestina, Argentum, Argentina. Nah itu jadi harus kalian pahami. Nah nanti di depan, monggo Kapado silakan untuk bercerai-cerai menjadi dua kelompok. Mau sesuai absen monggo, mau memilih juga silakan, tapi hemat apa sesuai absen saja biar tidak paciwur gitu ya. Yang nanti praktek kalian persis apa yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi saparo ngamandian, saparo nerangkeun, saparo mengkafani, separo juga nerangkan, dan nanti terakhir sholat berjamaahnya. Nah ketika sholatnya itu nanti Bapak tidak akan sok sarolat ongkok-ongkok. Nah nanti Bapak Neng coba takbir ketiga. Paling Bapak akan random bertanyanya. Coba Neng takbir kedua, Neng takbir keempat. Itu saja udah. Atau Neng coba niatnya untuk perempuan, coba niatnya untuk laki-laki. Itu saja yang akan saya sampaikan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ibu Bos, gimana pertanyaan barangkali? Pak, misalkan ya? Air mata kalau kena jenazah? Itu lebih kepada etika saja, ya. Jangankan air mata, bahkan kucing loncat pun itu menjadi persoalan, ya. Nah artinya sebetulnya banyak bab yang harus disampaikan untuk urusan jenazah. Itu adalah makanya kenapa kata Nabi boleh kita bersedih, tapi jangan lebih dari 3 hari. Ya, kenapa jangan sampai air mata jatuh di jenazah?
itu akan lebih memberatkan jenazah meninggalkan kita. Jadi ibaratnya kalau orang candrijo meninggalkan anak orang, ya orang lampu anak-anak orang candik begitu histerisnya sampai cai matana membasahi muka saya atau badan saya. Nah makanya cek Nabi bersedih boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah adapun cenah meong naloncatan jenazah bisa hidup deui, itu hanya omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Ya kalaupun dia bisa hidup lagi ngapain kita nangis, betul kan? Yang ada meong aja loncat, dia sebab hidup lagi santai kan? Sampai bersedih itu lebih kepada etik ataupun etika. Ini ngomong lagi kadang ya. Lebih kepada etika saja. Makanya nanti yang sisa penjelasannya nanti sambil Bapak jelasin tentang masalah kenapa jenazah ada yang di rumah dulu dikuburkan besok ya. Nah itu ada nyimpannya di mana, kuburannya di mana, itu nanti ada teknisnya sambil Bapak jelaskan nanti. Oke, siap ya, terima kasih Mas Sehat, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadahnya. Amin. Banyak mau pulang semua ya. Di akhir Angbilang Journey ucapkan hatur nuhun untuk anak-anak keperawatan dan farmasi serta belongers semuanya. Dan mudah-mudahan obrolan ringan tentang kepengurusan jenazah ini bisa kita amalkan di kehidupan kita. Serta mohon maaf apabila ada salah ucap dan praktek karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.